Cerita Paku dan Amarah. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang memiliki sifat mudah marah. Suatu hari, ayahnya memberikannya sekantong paku dan mengatakan bahwa setiap kali anak itu marah, dia harus memalu paku itu di pagar. Di hari pertama, anak itu sudah memasang 37 paku di pagar. Setelah beberapa minggu, ketika dia sudah belajar untuk mengendalikan rasa amarahnya, jumlah paku yang ia palu di pagar secara perlahan berkurang. Anak itu menemukan bahwa adalah lebih mudah untuk mengendalikan amarahnya dibandingkan memasang paku di pagar. Akhirnya hari tiba, di mana anak itu tidak merasa marah sama sekali. Dia memberitahu ayahnya tentang hal ini. Ayahnya tersenyum dan mengatakan bahwa karena sekarang anak itu bisa mengendalikan amarahnya, dia boleh mencabut setiap paku yang ia pasang di pagar. Hari-hari telah berlalu, dan anak itu akhirnya selesai mencabut setiap paku yang dulu ia pasang di pagar dan memberitahu ayahnya. Ayahnya merasa bangga dan membawa anak itu kembali ke hadapan pagar. Ayahnya berkata, "Kamu telah melakukan dengan baik, anakku. Tapi lihatlah, sekarang ada banyak lubang di pagar kita. Pagar kita tidak bisa sama lagi." Pesan moral dari cerita tadi: ketika kita mengatakan sesuatu dalam amarah, maka itu akan meninggalkan bekas luka sama seperti pagar ini. Kita bisa menusuk seseorang dengan pisau dan mencabutnya lagi. Tidak peduli berapa kali kita telah meminta maaf, luka itu pasti masih ada. Luka yang disebabkan oleh kata-kata sama beratnya dengan luka fisik. Seorang ahli filsafat Yunani, Epictetus, mengatakan, jika Anda merasa terganggu dengan melihat kesalahan seseorang, cobalah untuk memperhatikan diri Anda sendiri dan lihatlah berbagai kekurangan yang kita sendiri miliki. Maka kita akan melupakan rasa amarah kita. Jadi, dengan selalu tenang dalam krisis apapun, kita akan selamat dari merasakan penderitaan seumur hidup. Strategi untuk mengendalikan rasa amarah kita adalah dengan menerapkan pemeriksaan 3 pintu. Para sadhu zaman dahulu kala hanya akan mengatakan sesuatu jika kata-kata itu sudah melewati 3 pintu. Pada pintu pertama, tanyalah diri Anda, apakah kata-kata yang akan saya ucapkan sesuai dengan kebenaran? Jika itu sesuai dengan kebenaran, maka kita bisa melewati pintu kedua. Di pintu kedua, tanyalah diri Anda, apakah kata-kata yang akan saya ucapkan memberi manfaat? Jika benar, maka itu bisa melewati ke pintu ketiga. Di pintu ketiga, tanyalah diri Anda, apakah kata-kata yang akan saya ucapkan penuh kebaikan?